selamat datang di mata kuliah pemasaran jasa dan retail yang akan diampu oleh saya. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemasaran jasa. Nah, minggu ini kita akan mencoba membahas mengenai pemasaran dari retail itu sendiri. Nah, oke, langsung saja ya. Baik, materi kita hari ini akan membahas tentang yang pertama, Introduction to Retail Marketing Management. Jadi, apa sih hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita pertama kali membahas tentang retail marketing management, gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah the scope of retailing incorporate companies selling service directly to consumer via their business. Jadi, manajemen retail atau pemasaran retail itu merupakan fokus dari pemasaran yang mana tujuannya adalah untuk menjual beberapa produk dari suatu perusahaan melalui jasa kepada konsumen dengan jalan-jalan tertentu atau cara-cara tertentu. Jadi proses distribusinya ini akan lebih kompleks kepada konsumen. Nah, kompleksitas inilah yang disebut dengan retailing atau pemasaran retail, seperti itu ya. Nah, bagaimana saja sih sebenarnya ciri-ciri dari retail itu? Jadi gini, lebih mudahnya adalah retailing atau retail itu merupakan proses di mana suatu produk itu diproduksi, dikirimkan pada via tertentu atau mungkin pada pihak-pihak tertentu sebelum pada akhirnya nanti akan tersampaikan pada konsumen akhir. Nah, itu yang disebut dengan retail. Nah, jalur rantai ini ya, kita bisa mengatakannya retail adalah rantai dari produk tersebut ya. Rantai produknya ini akan seperti apa dan bagaimana kita harus memaintenance atau kita harus memanagenya. Supaya apa? Supaya nantinya tujuan perusahaan tercapai dari situ. Apa tujuannya? Ya otomatis bisnis tetap akan berjalan, pendapatan juga akan bertambah, perusahaan brandingnya juga semakin kuat dan lain sebagainya, macam-macam gitu ya. Selanjutnya, ini contoh-contoh dari retailing yang pertama dari B2C and C2C. Nah, kalau B2C itu adalah business to consumer. Nah, kalau business to consumer berarti dari bisnis awalnya menuju pada konsumennya gitu ya. Nah, kalau bisnis B2C atau business to consumer itu berarti dari penjual aslinya dilangsungkan transaksi pada konsumen tingkat akhir, itu B2C. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita membeli produk dari katakanlah kita membeli produk batik gitu ya dari pengrajin aslinya. Nah, itu disebut dengan business to consumer. Nah, tapi ada yang disebut dengan consumer to consumer retailing. Nah, kalau customer to customer retailing ini biasanya bentuknya itu seperti retail-retail kayak toko kelontong ataupun Carrefour. Ini juga merupakan bentuk dari C2C. Kenapa? Karena Carrefour sendiri produknya mengambil dari beberapa produk yang di luar perusahaan mereka. Misalkan mereka mengambil produk tersebut itu dari Indomarko atau mungkin Indofood. Lalu mereka ngambil juga dari Wings Food dan lain sebagainya. Nah, itu produk-produk yang memang diambil oleh Carrefour ataupun toko kelontong yang mana akan dijual kembali gitu ya, ataupun beberapa dikonsumsi sendiri kalau di warung kelontong gitu ya. Oke, selanjutnya ada sejarah dari retailing ini sendiri. Jadi secara sejarah kita dan juga perkembangannya retail itu dimulai dari abad pertengahan. Jadi ketika dulu abad pertengahan, orang-orang itu masih membuat sistem barter dan juga mereka masih belum memiliki toko-toko ataupun pengiriman barang yang sesuai dengan kepemilikan perusahaan. Misalkan gini, kalau dulu ada yang namanya sekarang pun masih ada. Misalkan orang penjual buah gitu ya. Jadi ada petani kebun yang isinya itu adalah buah-buahan, sayur dan lain sebagainya. Nah, mereka otomatis biasanya tidak bisa menjual produk tersebut langsung pada pasar karena waktu mereka untuk merawat dari semua tanamannya aja sudah cukup habis gitu. Maka dari itu
ada beberapa orang yang menawarkan jasanya, yaitu dengan cara membeli sayur dan juga buah-buahan tersebut, lalu dibawalah ke pasar, lalu dijual kembali. Saat ini juga masih ada, tapi awal retailing itu di masa-masa seperti ini. Di Indonesia juga ada sebenarnya zaman dulu. Cuman dicontoh dari buku yang kita bahas itu lebih fokus kepada contoh dari abad pertengahan di Eropa gitu ya. Ini contohnya di gambar paling kiri sendiri. Lalu nanti setelah pasar tersebut dikunjungi oleh konsumen akhir, barulah produk tersebut terbeli. Nah, ini proses retailing di mana produk dihantarkan dari tempat produksinya, lalu dibawa kepada pasar, lalu dibeli oleh konsumen akhir. Nah, itu disebut dengan retail atau proses penghantaran produk tersebut menuju konsumen akhir. Seperti itu ya. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu, retail ini akan semakin berkembang bentuknya gitu ya. Sekarang ada supermarket, ada minimarket, ada juga yang convenience store, ada yang general store yang aslinya dari perusahaan dan sebagainya, macam-macam. Lalu berkembanglah lagi menjadi kepada internet gitu ya. Jadi berkembangnya di internet atau via internet. Nah, perkembangan ini membentuk beberapa aplikasi yang mana bisa diakses oleh konsumen dan juga bisa diakses oleh produsennya. Melalui apa misalkan? Melalui Shopee misalkan. Nah, konsumen akhir bisa membeli ya melalui Shopee, diakses dari situ, habis itu secara sistem konsumen membeli melalui Shopee, memesan, habis itu direcord oleh Shopee, habis itu Shopee akan memberikan sinyal pesanan kepada si seller. Dari seller nanti akan melakukan pengemasan produk, persiapan produk, habis itu dikirim melalui shipping ya, melalui shipping. Dari shipping nanti baru datang ke konsumen gitu ya. Entah itu menggunakan pembayaran COD atau mungkin transfer dan lain sebagainya, macam-macam. Itu merupakan bagian-bagian dari perkembangan retail saat ini, seperti itu ya. Nah, nanti di slide terakhir saya akan menjelaskan. Nah, ada pengembangan dari fokus retail marketing teori dan praktis. Jadi secara teori ada yang membahas, jadi ada teori yang benar-benar fokus membahas tentang manajemen retail atau pemasaran retail. Nah, awalnya itu adalah marketing mix. Anda tahu lah kalau marketing mix ya, ada place, price, promotion, ada produk gitu ya. Nah, dari semua marketing mix tersebut muncullah yang disebut dengan relationship marketing and service dominant logic. Ini teori baru. Jadi di dalam relationship marketing dikatakan ya dalam teori tersebut bahwa semua komponen atau semua pihak-pihak yang terkait di dalam produk tersebut atau yang bersentuhan dengan produk tersebut pasti memiliki hubungan satu sama lain yang timbal balik ya, bisa sisi positif, bisa sisi negatif. Yang mana kalau misalkan salah satunya itu memberikan keputusan tertentu akan berdampak pada yang lainnya. Nah, selanjutnya ada service dominant logic. Nah, service dominant logic itu menjelaskan bahwa seluruh produk yang ada di dunia saat ini itu tidak akan terlepaskan dari produk jasa atau service gitu ya. Semua produk kita meskipun itu produknya barang itu pasti akan sangat terkait dengan service atau layanan atau jasa. Itu pasti akan terkait satu sama lain. Nah, dua teori inilah yang memunculkan ada beberapa hal yang disebut dengan brand image. Brand image itu adalah suatu penggambaran dari merek. Penggambaran merek ini tergolong baik kah, mahal, atau mungkin branded gitu ya, atau mungkin terlihat mewah gitu, luxury dan lain sebagainya, macam-macam. Dari penggambaran ini kita kembali pada relationship marketing. Bagaimana cara kita membentuk brand image yang bagus terhadap produk dan juga perusahaan kita? Caranya adalah kita harus melakukan maintaining atau kita melakukan evaluation terhadap retail kita atau proses penghantaran dari produsen menuju konsumen. Itu harus kita maintain atau kita manage ya, kita evaluasi. Barulah nanti muncul yang disebut dengan
extended marketing mix, yaitu 7B, yaitu ada ketambahan ya, proses, people, sama physical evidence. Nah, kalau tiga hal ini saya tidak perlu menjelaskan, mungkin Anda sudah pernah mendapatkan di manajemen pemasaran sebelumnya. Nah, dari sinilah muncul yang disebut dengan pemasaran retail. Nah, pemasaran retail itu merupakan bagian dari jasa, yang mana produk utamanya itu pasti akan dibantu oleh jasa siapa? Ya, jasa orang yang menjual kembali. Kayak contohnya tadi di pasar gitu ya, ada orang yang menjual kembali produk dari produsen awalnya. Nah, itu merupakan bagian dari jasa yang tidak akan terlepaskan. Nah, disebut dengan service dominant logic, dan muncullah extended marketing mix. Seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh atau mungkin jenis-jenis dari retailer atau jenis-jenis retail itu seperti apa. Yang pertama adalah specialist store. Nah, kalau specialist store ini offer a narrow line product, groceries or electrical. Jadi biasanya kalau specialist store ini dia hanya akan menjual produk-produk tertentu saja yang memang terkait dengan terkait dengan temanya. Misalkan toko sepatu Bata, toko sepatu Bata. Ya, mereka memang menjual secara langsung itu produknya mereka asli itu, dan jumlahnya itu sangat spesialis, hanya khusus Bata saja, tidak ada merek-merek lain, hanya merek Bata saja. Lalu ada department store. Nah, kalau department store ini sudah pasti ya, kayak misalkan Matahari ya, Matahari ada di beberapa kota di Indonesia, di dalamnya juga banyak sekali merek-merek ya, tapi tujuannya sama, yaitu menjual baju gitu ya, entah itu kaos, entah itu celana, entah itu kemeja dan sebagainya, semua intinya baju di situ. Itu department store. Nah, ada yang disebut dengan variety chain. Nah, variety chain itu sell a variety product lines, but under department store, these are mostly under the store own label. Jadi kalau misalkan variety chain ini produknya banyak, tapi mereknya itu merek dari perusahaan tersebut sendiri. Misalkan apa contohnya? Kalau produk itu sendiri katakanlah misalkan kayak Hypermart mungkin ya. Hypermart itu produk-produknya memang benar-benar dari Hypermart sendiri seperti itu. Terus ada supermarket. Nah, kalau supermarket ini ya, self service store steering groceries and household product. Jadi produknya lebih banyak ya, jenisnya, mereknya juga lebih banyak, tapi orang-orang itu bisa mengambil produk-produk tersebut sendiri, memilih sendiri, habis itu membawa ke kaset dan dibayar. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya masih dilayani untuk diambilkan, atau mungkin masih ada obrolan antara pelayan toko dan juga konsumennya untuk bisa memilih mana produk yang tepat. Tapi kalau sudah ke level supermarket ini, orang-orang sudah tidak ada yang jarang, mungkin hanya menanyakan di bagian manakah, tapi dia store-nya akan lebih besar gitu ya. Nah, tapi itu belum cukup, masih ada yang disebut dengan superstore atau hypermarket. Nah, kalau hypermarket ini lebih gede lagi, large service store selling groceries and other product. Nah, ini agak susah dibedakan. Tapi biasanya superstore or hypermarket ini itu adanya di mall. Jadi kalau kita sudah masuk ke mall gitu ya, mall besar di katakanlah kalau di Indonesia tuh, jangan di Indonesia deh, terlalu besar, di Jawa Timur, Tunjungan Plaza gitu ya, itu merupakan bagian dari superstore atau hypermarket gitu ya. Lalu ada convenience store. Nah, convenience store ini ya salah satunya apa? Indomaret gitu ya. Small store selling groceries and household product traditionally located in residential areas. Jadi rata-rata itu mereka bertempatnya di area-area yang memang banyak penduduk dan juga lebih banyak gitu ya, lokasinya. Itu disebut dengan convenience store. Kalau dulu ada Sevel gitu ya, 7-Eleven, tapi kalau sekarang di Indonesia nggak ada. Kalau di Amerika masih banyak Sevel.
terus dan lain sebagainya itu convenience store. Lalu ada catalog store. Nah, ada catalog store ini offer a wide selection of goods at competitive price stocked in a warehouse and collected by customer from the store. Jadi biasanya catalog store ini itu kayak apa ya? Kalau di Indonesia itu toko yang menyediakan beberapa produk, ya produknya itu jauh lebih murah dari harga pasaran. Nah, biasanya kalau catalog store ini itu adanya di Amerika, di Indonesia jarang sekali catalog store. Biasanya kalau catalog store itu belinya itu lebih banyak, katakanlah 100 biji dapat lebih murah daripada, dan tidak bisa dibeli 1 biji gitu. Kalau di Indonesia itu mungkin ada tapi sedikit gitu ya, nggak banyak banget. Oke, selanjutnya ada discount store. Ada discount store ini offer a discount on standard price either by stocking in high volume or to sell of discontinued product. Jadi ada beberapa produk yang memang mendapatkan diskon besar. Jadi mereka fokus untuk memberikan diskon besar di situ. Di Indonesia saya juga masih belum menemukan. Biasanya itu yang fokus pada discount store jarang sekali. Lalu ada outlet store, sell discounted merchandise usually from previous season. Outlet store are often grouped together in outlet village. Jadi kalau outlet store ini biasanya hanya akan muncul di momen-momen tertentu gitu ya. Misalkan kalau di Indonesia itu kalau di momen tertentu itu katakanlah apa ya? Festival Bangu. Ya, Festival Bangu itu biasanya menjual beberapa makanan-makanan yang biasanya menggunakan kecap Bangu. Nah, ini merupakan yang disebut dengan outlet store, musiman biasanya keluarnya gitu ya. Terus habis itu market trader atau stallholder itu biasanya individual retail stall, usually selling a narrow range of merchandise at low prices. Jadi kalau yang ini juga jarang ya, di Indonesia itu jarang sekali market trader ini. Biasanya kalau market trader ini baru ada kalau ada beberapa orang yang memang menyewa terus habis itu dia menjual beberapa merchandise atau mungkin apa istilahnya beberapa produk dengan harga yang sangat murah. Jarang sekali. Kalau di Indonesia itu mungkin buka toko otomatis produk yang kita jual ya masih harga wajar. Tapi kalau yang low prices banget jarang gitu. Kalau di luar negeri banyak sekali. Kalau di luar negeri misalkan beberapa produk yang dari kalau di Amerika itu biasanya ini baseball. Jadi baseball itu kalau Anda pernah lihat ada namanya topi NY gitu ya. Topi tulisannya NY digabung jadi satu hurufnya itu merupakan bagian dari market trader biasanya. Dijualnya itu sangat murah kalau di sana. Jadi sangat murah. Kenapa? Karena biasanya itu ada beberapa topi yang memang diproduksi untuk beberapa pemain atau beberapa klub baseball tertentu, tapi ternyata di sana ini peminatnya banyak, akhirnya mereka memproduksi besar-besaran, dibuatlah tokonya. Nah, itu disebut dengan market trader. Kalau di Indonesia sepak bola itu masih ada kayak Arema, terus ada Persebaya, ada tapi harganya masih normal, belum nggak yang murah sekali, enggak. Oke, lanjut ya. Nah, ini dari sisi bisnis formatnya. Jadi bentuk bisnisnya itu kita bisa bedakan menjadi 5. Yang pertama adalah chain store or multiple. Jadi ada 2 or more outlet under the same name, product buying usually centralized. Jadi ada beberapa outlet tertentu yang menggunakan nama yang sama, tapi biasanya produknya itu ya cuma itu aja sebenarnya. Contohnya apa? Alfamart sama Alfamidi. Nah, itu merupakan chain store or multiple. Terus ada independent store. Independent store ini individual store or small chain of store which does not belong to other company. Jadi biasanya ini perusahaan-perusahaan yang memang fokus untuk menjual produk mereka sendiri. Mereka nggak akan menjual produk-produk yang lain. Misalkan kayak apa ya kalau di Indonesia? Misalkan kayak Apple Store gitu ya. Apple Store yang asli itu merupakan bagian dari independent store yang memang dikeluarkan oleh Apple gitu ya. Jadi produknya ya semua produk Apple gitu ya. iPhone atau mungkin Mac, produk-produknya Apple saja.
Lalu ada retail kooperatif, yaitu retail which owned by its member and has centralized buying. Nah, kalau di Indonesia itu yang disebut dengan CV gitu ya, Commandeer Finance Step gitu. Jadi ada beberapa retail yang memang dimiliki oleh kepemilikannya dimiliki oleh si penjualnya gitu ya. Terus habis itu mereka itu hanya menjual produk-produk tertentu. Tapi kalau di Indonesia itu agak sulit ya dibedakan. Jarang retail kooperatif ini. Terus ada franchise. Nah, kalau franchise ini Anda sudah pasti tahu banyak sekali franchise ya. Termasuk Indomaret, Alfamart itu juga merupakan franchise. Terus apalagi? Kebab Raffi. Terus ada juga kalau di Jombang itu ada namanya Joti gitu ya. Teh itu yang dijual di pinggir jalan biasanya itu juga bagian dari franchise. Lalu ada concession. Nah, kalau concession ini retailer which rent a proportion of space within another retailer store. Jadi ada beberapa retailer ya yang menyewakan proporsi atau ruang kosong kepada retailer lain gitu. Contohnya apa? Misalkan kalau kita di mall itu biasanya kan ada food court. Nah, food court memang diberikan untuk memberikan itu tadi supaya produk-produk lain bisa masuk ke situ. Meskipun biasanya pemilik mall itu sendiri juga memiliki satu stand food court kayak gitu misalkan. Nah, itu disebut dengan concession. Jadi kayak melengkapi ya katakanlah satu food court itu yang dimiliki oleh pemilik mall itu cuma satu stand, tapi yang lainnya melengkapi supaya apa? Supaya orang tidak jenuh. Jadi dia bisa memilih dan juga bisa kembali lagi membeli di situ. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara non-store retailing atau home shopping di kala pandemi, itu ada beberapa ciri khas atau jenis-jenis gitu ya. Ada jenis-jenis. Jenisnya adalah yang pertama adalah mail order catalog retailing. Jadi kalau Anda masih sering menggunakan Line ya, contoh Anda menggunakan Line terus Anda itu menambahkan Indomaret sama Alfamart sebagai teman Anda, biasanya sebagai official friend, itu pasti Anda akan dikirimi setiap hari beberapa katalog-katalog produk yang lagi diskon. Itu pasti akan selalu Line gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan direct mail. Direct mail ini jarang sekali direct mail. Karena bukunya mungkin tahun-tahun yang masih belum 2020 ya. Direct mail ini biasanya ada beberapa produk yang memang ditawarkan melalui email gitu. Tapi sekarang jarang ya. Apalagi orang Indonesia jarang sekali buka promosi dari suatu produk melalui email, itu jarang sekali. Paling-paling yang ditawarkan apa sih? Grab, Shopee gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi itu jarang, masih orang jarang melihat. Terus ada online retailing atau e-retailing. Nah, kalau ini sudah menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Termasuk apa? Termasuk e-commerce. Ya, e-commerce itu misalkan kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan sebagainya, itu merupakan online retailing. Lalu ada party plan and door-to-door selling. Nah, biasanya kalau yang party plan and door-to-door selling ini menawarkannya itu langsung door-to-door. Setiap rumah, jadi dia nggak punya store, dia nggak punya nggak punya toko yang menetap gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Kayak apa ya contohnya? Kalau sekarang door to door jarang, apalagi pandemi ya. Kalau dulu mungkin ada door to door selling ini misalkan sari roti. Nah, sari roti kalau di rumah-rumah Anda mungkin biasanya mereka lewat gitu ya. Mungkin bukan mengetuk pintu, tidak, tapi mereka keliling saja di beberapa gang untuk menjualkan gitu ya, dengan ciri khas dari iklannya mereka. Lalu consumer to consumer retailing. Nah, kalau customer to customer retailing ini biasanya fokusnya adalah untuk membentuk positive word of mouth. Jadi positif istilahnya? Suatu saran ya yang dibentuk oleh konsumen kepada teman-temannya supaya teman-temannya ini bisa membeli juga. Ya nggak harus teman sih, bisa keluarga, bisa orang terdekatnya, kekasihnya, orang tuanya dan sebagainya, macam-macam. Itu merupakan bagian dari consumer to consumer retailing.
Nah, salah satunya tentunya apa? Contohnya adalah produk MLM, multi level market. Itu juga bagian dari consumer to consumer retailing, yang mana tokonya nggak ada, tapi ada orang yang memberikan advice pada konsumen lainnya atau calon konsumen lainnya. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan automatic vending atau vending machine biasanya kita mengatakannya. Jadi kalau di vending machine itu Anda pernah tahu ini, mungkin ada beberapa mesin-mesin mesin-mesin kayak kulkas gitu ya, kulkas. Terus habis itu kita bisa beli makanan, kita bisa beli permen, atau kita bisa beli minuman dengan cara kita memasukkan koin. Jadi kita bayar di koin, kita bayar melalui koin, nanti kita pilih salah satu, nah muncullah itu disebut dengan vending machine atau automatic vending. Nah, ini ada yang disebut dengan retailing theories. Sebelumnya saya sudah membahas tentang relationship marketing dan juga service dominant logic. Dua teori tersebut sudah paling utama untuk dibahas. Tapi selanjutnya ada beberapa teori-teori lain. Apa saja itu? Gitu ya. Nah, ini ada teori tentang retailer supplier relationship. Jadi ada hubungan antara retailer dan supplier. Ingat, retailer adalah orang yang menjual kembali produknya, ya, atau pihak yang menjual kembali produknya. Kalau supplier adalah pihak yang memberikan produk, gitu ya, yang menyuplai atau memberikan produknya kepada si retailer ini. Nah, ada hubungan timbal balik di situ, seperti dengan seperti hubungan yang dijelaskan pada relationship marketing, gitu ya, relationship marketing teoris, gitu. Nah, contohnya di sini ada retailer dependence. Retailer dependence itu maksudnya adalah ketergantungan dari retailernya. Jadi retailernya ini bergantung nggak kepada supplier. Itu tingkatannya bisa high, ya, bisa high, bisa low. Sama supplier dependence itu juga ketergantungan supplier terhadap retailer itu termasuk rendah atau tinggi, gitu ya. Nah, dari sinilah kita bisa membedakan atau kita bisa melihat mana ketergantungan yang paling mana jenis ketergantungan dari dua belah pihak ini yang akan membentuk yang akan membentuk beberapa hubungan, gitu ya. Yang pertama gini, kalau retailer dependensinya itu high, jadi retailer itu sangat bergantung pada supplier, ya, high. Kita lihat di sini high. Kita lihat juga supplier dependensinya itu low apa high. Kalau dia low, jadi supplier dependensinya low, retailer dependensinya high, maka supplier lah yang akan mendominasi, gitu ya. Suppliernya akan mendominasi. Nah, kalau supplier mendominasi, otomatis produk-produk yang ada dalam perusahaan tersebut, ya, atau mungkin dari perusahaan itu, entah harganya naik atau kuantitasnya naik ataupun turun, itu pasti retailer hanya akan menerima. Dia tidak bisa protes apa-apa, gitu ya. Itu disebut dengan supplier dominant, jadi mendominasi. Keputusannya itu dari supplier. Tapi kalau misalkan dia ini cenderung retailer dependensinya itu low, jadi dia tidak begitu bergantung, ya biasa-biasa saja. Supplier dependensinya itu juga low, ya dia juga nggak masalah dengan retailer tersebut, maka keduanya relatif independen. Jadi keputusan apapun tidak akan berpengaruh satu sama lain, gitu. Nah, berbeda lagi kalau misalkan retailer dependensinya ini high, ya, tapi supplier dependensinya juga high, ya, retailer dependensinya high, supplier dependensinya juga high, maka dia akan muncul disebut dengan mutual interdependence. Jadi mereka saling menguntungkan satu sama lain dan saling bergantung satu sama lain. Maka harus ada komunikasi lebih lanjut supaya apa ya? Supaya setiap keputusan dari supplier dan retailer ini tidak saling menjatuhkan atau saling menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Nah, jenis yang terakhir itu adalah kalau retail dependence-nya itu low, tapi supplier dependence-nya high, maka kita sebut dengan retailer dominance. Jadi dari sisi supplier itu sangat membutuhkan retail ini, gitu, sangat membutuhkan retail ini. Kalau nggak ada retail ini, maka nggak bisa jualan, katakanlah seperti itu. Nah, retailnya santai aja, karena mereka bisa saja berganti pada produk lainnya.
Nah, itulah kenapa suppliernya sangat bergantung, retailernya nggak bergantung, ya biasa-biasa aja, low gitu. Maka dari sini retailernya yang akan mendominasi, gitu. Retailernya lah yang akan mendominasi, kayak gitu. Ini kalau kita berbicara teori memang agak berat untuk level S1, tapi Anda dengan menonton video ini, insya Allah saya paham kemungkinan besar Anda pasti akan lebih paham gitu ya dengan materi tentang retailer supplier relationship. Nggak harus sangat paham, tapi minimal pernah tahu saja gitu. Oke, selanjutnya kalau retailer life cycle ini hampir sama dengan product life cycle. Jadi kalau kita membangun retail itu pastikan yang pertama adalah sisi introduction-nya, ya, cash flow-nya juga akan masih kecil dan beranjak naik, lalu ke growth. Nah, semakin naik lagi kita berkembang. Nah, maturity ini sudah klimaks gitu ya, udah paling ujung. Kalau misalkan di sini ini biasanya sudah ada kejenuhan, jadi ada sisi kejenuhan dari konsumen, maka dia akan terjadi decline. Nah, level of sales-nya ini, penjualannya juga akan turun, cash flow juga akan semakin turun, gitu ya. Nah, ini adalah retailing wheel, sama sebenarnya konsepnya dengan retail life cycle tadi, tapi di sini itu yang ditekankan adalah inovasi. Jadi ketika pertama kali retail ini masuk pada pasar yang disasar, pasti dia akan entry base dulu, inovasinya masih tinggi, ya, inovasinya masih tinggi. Lalu lama kelamaan becoming mainstream, ya biasa-biasa aja, sudah mengikuti arus gitu, arusnya sudah sama dengan yang lainnya. Terus trading up pace ini sudah mulai naik juga. Lalu yang terakhir adalah vulnerability place. Jadi vulnerability place ini sudah masuk pada matter, jadi sudah paling ujung ya. Retailer ini atau retail ini itu sudah sangat sudah sangat menjenuhkan. Konsumennya udah nggak begitu tertarik, udah biasa-biasa saja. Pilihannya adalah dia melakukan inovasi apa tidak. Kalau dia melakukan inovasi maka akan menjadi mainstream lagi, jadi akan naik lagi kembali. Tapi kalau dia nggak melakukan inovasi, ya sudah dia out of the market, sudah selesai, nggak akan ada bisnis itu lagi untuk dia gitu ya. Mungkin dia akan menutup bisnisnya, atau mungkin dia akan melakukan inovasi. Itu pilihan dari retailer tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya the accordion theory. Nah, sebelum saya bahas apa sih the accordion theory ini, Anda pernah tahu akordion ya? Akordion itu alat musik yang ini, yang pojok sebelah kiri atas ini. Jadi kayak piano, tapi kita bisa bunyikan dengan cara kita dorong ke dalam, terus kita tarik lagi keluar, kita dorong ke dalam, kita tarik lagi keluar. Nah, itu disebut dengan akordion gitu ya. Nah, dalam akordion teori itu dibahas bahwa suatu retail atau mungkin suatu bisnis itu memiliki seberapa besar range atau mungkin seberapa banyak konsumen yang mereka sasar, dan juga seberapa banyak produk yang mereka tawarkan gitu. Semakin besar ya seperti akordion, kalau akordionnya itu semakin panjang ya, semakin keluar ya, itu otomatis akan mengeluarkan suara yang lebih diperlukan suara yang lebih istilahnya nyaring gitu ya. Tapi kalau misalkan dimasukkan ke dalam, semakin ke dalam, maka suaranya akan semakin semakin laki gitu. Saya nggak tahu istilah musiknya bagaimana, tapi intinya dari akordion ini bisa dibuat suatu teori yang disebut dengan the accordion theory versi bisnis gitu ya, atau versi retail. Gimana? Dari sisi ini kita bisa membedakan retail itu jenisnya akan seperti apa menurut accordion theory. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya jenis-jenis retail itu, tapi ada satu teori yang menjelaskannya seperti ini. Ada 5. Yang pertama adalah small general store. Ini toko yang umum tapi kecil. Ya kayak warung-warung kelontong gitu, kayak gitu. Terus ada urban retail specialist. Urban retail specialist ini biasanya di perkotaan,
tapi kecil gitu ya, tapi kecil jumlahnya, hanya spesialis tertentu, katakanlah dia jualan sepatu ya. Nah itu contohnya seperti itu, jualan sepatu atau mungkin tas-tas tertentu, itu merupakan bagian dari urban retail specialist. Lalu ada general department store ya. Kalau general department store ini biasanya sudah toko yang memiliki beberapa produk yang tujuannya sama gitu, tujuannya sama. Hampir mirip dengan urban retail specialist, tapi kalau urban retail specialist ini produknya mereknya cuma satu. Mereknya cuma satu. Kalau general department store ini mereknya bisa banyak gitu ya. Tapi produknya apa? Baju katakanlah kayak gitu. Lalu yang keempat adalah kategori killer. Jadi kalau kategori killer ini contohnya Pak Indomaret. Dia itu menempatkan posisi di banyak kota. Jadi di banyak kota di Indonesia itu dia punya. Terus habis itu beberapa produk yang dia jual itu rata-rata keseluruhan. Jadi mulai dari makanan, mulai dari kebutuhan dapur, terus habis itu kebutuhan dari rumah tangga dan sebagainya, dia mencoba menyediakan. Nah ini disebut dengan kategori killer. Kenapa dinamakan kategori killer? Karena secara tidak langsung dia akan membunuh beberapa produk-produk yang beberapa retail-retail yang ada di sana, yang berada di lingkungannya dia, ataupun secara nasional dia akan membunuhnya. Kenapa? Karena brandingnya akan sangat kuat, ya, brandingnya akan sangat kuat dan retail-retail yang lain tidak akan sanggup untuk bersaing. Contohnya apa? 7-Eleven gitu ya. Terus ada toko yang dulu digagas oleh Sandiaga Uno, OKOC itu juga sama seperti itu, dan seterusnya. Lalu ada yang disebut dengan discount department store or general merchandiser. Nah ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi beberapa toko yang hanya akan memberikan memberikan grosiran gitu ya. Jadi mereka itu akan memberikan konsumen yang mau membeli produk dengan jumlah yang cukup banyak, 100 biji atau 200 biji gitu ya. Mereka akan menjualnya seperti itu. Yaitu disebut dengan general merchandiser seperti itu. Kalau di Indonesia jarang general merchandiser ini. Kalau toko grosir ada, tapi yang dimaksud dalam teori ini itu sebenarnya bukan toko grosir, karena kalau di toko grosir pun kita masih bisa membeli secara bijian meskipun harganya lebih mahal gitu ya. Oke lanjut. Nah dari yang saya sebutkan tadi ya, kategori kill tadi itu memunculkan kaitan dengan the conflict theory. The conflict theory ini itu merupakan penjelasan dari bidang sosial ya, sosiologi, yang menjelaskan bahwa adanya beberapa tujuan yang berbeda dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Jadi ada beberapa pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda dan tidak ditemukannya sisi jalan tengah atau solusi dari permasalahan tersebut. Misalkan apa? Ini menolak keras, kami para pedagang perancangan menolak keras didirikannya Indomaret di desa Candipari. Nah ini merupakan bagian contoh-contoh yang seperti itu. Yang paling dekat dengan kita itu contohnya adalah Kabupaten Kediri. Ya, kalau Anda tahu di Kabupaten Kediri itu pendirian dari Indomaret sama Alfamart atau mungkin retail besar seperti mereka itu sangat sulit. Jadi kalau Anda berkunjung ke Kediri, coba Anda tengok, akan sulit untuk mencari Indomaret sama Alfamart di kanan kiri jalan. Kalau di Jombang gampang sekali. Kadang belum ada setengah kilo sudah ada Indomaret lagi, sudah ada Alfamart lagi. Tapi kalau di Kediri susah, perizinannya susah. Memang pemerintahnya bertujuan untuk melakukan mesejahterakan pedagang perancangan atau mungkin toko kelontong seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah dari sisi perkembangan, manajemen retail ini punya perkembangan gitu ya. Jadi ada hal yang bergeser dari apa yang sudah dipahami terhadap retail gitu ya.
Nah, ini kita harus memahami bahwa ketika kita memiliki retail, maka kita juga harus melakukan perkembangan. Di saat ini fokusnya apa? Internet yang bisa menambahkan growth gitu ya. Riset mengatakan bahwa global retailing grew 26% since 2010 and 2015. Jadi dari tahun 2010 sampai 2015 retailing itu berkembang sebesar 26% secara global ya, seluruh dunia. Artinya retailing ini merupakan bagian penting yang harus kita bahas untuk masa depan dari ekonomi kita sendiri, gitu ya. Ekonomi entah secara nasional ataupun internasional itu yang paling berkembang. Kenapa? Dari sini sudah terlihat bahwa Anda sebagai sarjana manajemen nantinya atau bagian orang-orang yang turut ambil bagian di dalam ekonomi nasional ataupun internasional pasti harus tahu bahwa retail itu merupakan pasar yang sedang berkembang saat ini, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah retailer potential growth cycle. Nah, kalau kita ingin mengembangkan retailers gitu ya di kondisi saat ini, kita harus memikirkan beberapa hal. Apa saja itu? Competitive pricing, itu ya gimana caranya kita membuat harga yang paling menarik buat konsumen. Katakanlah ada diskon, price matching, ada local flexing, ada promotion gitu. Lalu ada retail mix. Nah, kalau ada marketing mix, sekarang ada retail mix. Dalamnya apa? Product quality. Nah, produk-produknya gimana? Brand or choice. Jadi merek apa saja yang bisa jadi pilihan di situ. Ya, terus habis itu retail services. Jadi retail services environment. Jadi gimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik dan juga lingkungan ya, suasana dari retailnya itu sangat mendukung untuk melakukan terjadinya transaksi antara konsumen dan penjual gitu ya. Lalu ada economic of scale, yaitu branding dan advertising, product development, format and design supply chain. Itu juga harus kita pikirkan, brandingnya gimana, perkembangan produknya gimana, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada buying power, jadi kekuatan untuk membeli, daya belinya ini juga harus daya belinya konsumen harus kita ukur gitu ya. Di dalamnya itu ada kayak supply of good, jadi kita setelah kita baca daya beli dari konsumen ini, kita harus mensuplai produk kita itu berapa, atau barang-barang kita itu disuplainya seberapa banyak gitu maksudnya. Lalu ada service to retailer, nah kita juga harus melakukan layanan terhadap retailer kita. Lalu ada line acquisition, nah ini jarang terjadi, tapi bukan jarang, tidak semua terjadi line acquisition, tapi kita juga harus pikirkan. Lalu ada acquiring companies gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang akan membentuk disebut better margin dan growth. Better margin itu apa sih? Pendapatannya lebih baik, jadi pendapatannya lebih banyak, lebih cukup untuk membiayai semua orang yang terkait dengan retailer ini. Lalu apa? Growth, berkembangnya dari sisi brand image atau yang disebut dengan brand equity atau kekuatan dari mereknya. Nah, itu yang disebut dengan retailer potential growth cycle. Nah, ini juga ada retail management dari sisi apa? Dari sisi wewenang gitu ya. Nah, biasanya ada yang disebut dengan paling atas adalah retail operation director. Jadi ada direktur operasi retail. Nah, turun lagi ada manajer regional atau manajer area. Turun lagi ada store manager atau manajer toko. Turun lagi menjadi deputy or assistant manager. Nah, assistant manager toko biasanya. Lalu ada departmental section manager or supervisor. Jadi ada supervisor dari departemen tertentu di dalam store tersebut gitu ya. Kalau store-nya besar gitu ya kayak OT Mart gitu, dalamnya store-nya besar itu ada pembagiannya. Misalkan bagian gudang, ada bagian kasir, ada bagian pengisian barang, nah itu macam-macam. Lalu ada sales consultant or retail assistant. Nah, ini sudah yang paling terdepan gitu ya. Biasanya itu kayak sales tertentu atau mungkin kasir tertentu yang memberikan seperti itu. Memberikan layanan maksudnya. Oke.
Nah, kedepannya ya ada yang disebut dengan future retailing. Tadi kan perkembangannya sampai 23% ya selama 5 tahun, selama 3 tahun itu 23%. Nah, kedepannya hal-hal yang harus kita pahami tentang retailing itu apa? Yang pertama adalah sisi ekonomik, sudah pasti. Secara ekonomi, retail itu sangat membantu perkembangan dari ekonomi suatu negara, gitu ya. Jadi otomatis kita sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa ini harus melakukan harus mendukung adanya retail. Ya, paling tidak kita menjadi konsumen, gitu ya. Lalu dari sisi societal atau dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kemasyarakatan kita juga harus lihat bahwa kebiasaan atau mungkin habits gitu ya dari konsumen kita, dari masyarakat kita itu seperti apa dalam retailing. Lalu ada teknologikal, nah secara teknologi kan kita sudah bergeser pada internet, berbasis internet. Lalu secara ekologikal ini hal-hal yang berbau tentang sampah daur ulang itu juga harus kita pikirkan. Jadi sampah yang dimunculkan dari produk-produk retail itu juga harus diolah dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti kedepannya retail tetap berlanjut, gitu ya. Terus ya habis itu legalitas dan politikal ini hampir mirip sih, materi-materinya hampir mirip. Kalau legal sama politikal itu ya terkait dengan lingkungan kita. Kayak contohnya tadi di Kabupaten Kediri tidak boleh ada sulit untuk mendirikan Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Kediri, kayak gitu ya.